Ya, hindari dua sikap ini supaya bunda tidak ditindas suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para bunda yang dirahmati Allah. Dalam perjalanan rumah tangga bun, banyak sekali ya hal yang menentukan apakah hubungan akan berjalan harmonis atau justru malah menyakitkan. Ada istri yang begitu dihormati, disayang, dan benar-benar dimuliakan oleh suami, tapi ada juga yang terus-menerus merasa ditindas, diperlakukan dengan semena-mena, diabaikan, atau bahkan nggak dihargai sama sekali. Nah, pertanyaannya, kenapa ya Mbak? Ada istri yang bisa mendapatkan perlakuan baik dari suaminya, sementara ada juga yang justru terus diperlakukan dengan gak adil. Apakah semua ini hanya soal keberuntungan? Atau ada faktor lain yang membuat suami ini merasa berhak menindas istrinya? Nah, bunda, dalam rumah tangga, seorang istri itu bukan hanya sekedar pasangan hidup, tetapi juga seorang pribadi yang memiliki harga diri, martabat, dan ada hak yang harus dihormati. Namun, terkadang tanpa kita sadari, ada sikap-sikap tertentu yang justru membuka jalan bagi suami untuk bisa bertindak semena-mena pada kita. Nah, bukan berarti saya menyalahkan bunda ya, tapi kita perlu sadar bahwa cara kita bersikap dalam rumah tangga juga sangat mempengaruhi bagaimana suami memperlakukan kita. Jika kita menunjukkan sikap yang terlalu lemah, terlalu mengalah, atau terlalu bergantung, maka suami ini bisa aja merasa bahwa memiliki kuasa penuh atas istri, hingga akhirnya mulai berlaku nggak adil. Nah, lalu apa saja sikap yang bisa membuat seorang istri ini ditindas oleh suami? Maka itu silahkan bunda bisa menyimak video ini sampai tuntas ya. Oke, jadi yang pertama bun, sikap selalu mentoleransi kesalahan kecil suami. Bunda, menjadi istri yang penuh pengertian itu memang baik. Tapi kalau terlalu sering mentoleransi kesalahan kecil suami tanpa pernah menegur atau memberi batasan, ya itu bisa menjadi pemicu awal suami sering menyepelekan bunda dan juga menindas bunda. Misalnya, awalnya suami sering lupa memberi kabar saat pulang telat dan bunda membiarkan begitu aja. Karena bunda berpikir, cuma sekali ini kok, nggak perlulah diributin. Nah, lalu besoknya suami mulai lalai nih dalam tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan keterusan, dan bunda di sini tetap diam. Nah, lama kelamaan suami ini mulai terbiasa bun berbuat sesuka hatinya karena ia tahu bahwa istrinya ini nggak akan pernah menegur atau menuntut tanggung jawab darinya. Nah, kesalahan kecil yang terus dibiarkan ini bun akan menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Dan saat sudah menjadi kebiasaan, suami ya akan menganggap itu sebagai hal yang wajar-wajar aja. Bahkan bisa aja semakin berani bertindak lebih jauh, seperti halnya selingkuh. Ya, kemudian yang kedua, sikap terlalu bergantung pada suami. Bun, suami itu memang pemimpin rumah tangga ya. Tapi jika seorang istri ini terlalu bergantung pada suami dalam segala hal, ya suami bisa mulai merasa bahwa istri nggak memiliki daya dan mudah dikendalikan. Banyak sekali istri yang menganggap bahwa kebahagiaannya itu tergantung sepenuhnya pada suami. Mulai dari kebahagiaan emosional, keuangan, hingga keputusan-keputusan dalam rumah tangga. Akibatnya apa? Suami akan merasa bahwa istri ini nggak bisa hidup tanpa suami. Dan ini bisa membuat suami merasa lebih dominan dalam rumah tangga. Jika seorang istri nggak memiliki kemandirian, nggak memiliki keberanian untuk mengambil keputusan sendiri, atau tidak memiliki sumber daya untuk menghidupi dirinya sendiri, maka dalam jangka panjang, posisi istri ini dalam rumah tangga bisa jadi sangat lemah bun. Iya, omongan bunda ini kurang didengerin sama suami. Ibaratnya, suami di sini merasa terus memegang kendali. Nah, menjadi mandiri itu bun, bukan berarti nggak membutuhkan suami sama sekali ya, enggak. Ada kalanya kita menunjukkan rasa butuh pada suami, tapi ada kalanya juga kita fokus pada value dalam diri kita. Misalnya bunda fokus pada karir bunda, kebahagiaan bunda, dan jika ada kalanya bunda memberikan me time bagi suami untuk berjarak dengan diri kita. Karena apa? Hubungan tarik ulur ini bun akan membuat suami merasa ada perasaan kangen pada diri bunda. Dia merasa butuh pada bunda dan membuat suami lebih menghargai hal-hal kecil dalam memperlakukan bunda. Dan memang kedua sikap ini juga harus dimaksimalin ya dengan energi spiritual yang kuat, supaya aura spiritual bunda ini terlihat berkarisma di mata suami.
Nah, kalau Bunda ingin cara yang lebih praktis untuk mendapatkan aura harisma dengan jalur spiritual dalam diri Bunda, supaya suami segan pada Bunda, Bunda bisa memanfaatkan energi berkah dari cincin aura Madinah yang sering dipakai para klien saya dalam melayani suami. Nah, ketika Bunda memakai cincinnya, Bunda melakukan aktivasi energi sesuai tuntunan dalam buku panduan yang saya sarankan. Insya Allah Bun, pelan-pelan hati suami akan terkunci pada Bunda dan mau nurut segala keinginan Bunda, termasuk juga akan lebih menghargai Bunda. Wah Mbak, saya sangat tertarik nih dengan cincin ini dan mengikuti bimbingan dengan Mbak Novi. Caranya bagaimana? Oke, apabila Bunda ingin mendapatkan bimbingan dengan sarana cincin ini, atau Bunda juga ingin mengikuti bimbingan intens dengan saya, silahkan Bunda bisa langsung menghubungi asisten saya Karina pada nomor yang ada di atas ini. Oke, baik, itu tadi 2 sikap yang wajib Bunda hindari ya saat melayani suami, supaya Bunda nggak terus ditindas sama suami. Semoga kedepannya rumah tangga Bunda bisa kembali harmonis. Baik, saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.